Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Freedom Techno, channel seputar gadget dan teknologi. Masih bersama Farid di sini, dan di video kali ini aku mau membahas sebuah smartphone yang udah lama hadir ya, tahun lalu, tapi cukup menarik untuk dibahas saat ini karena memang harganya udah mulai turun dan sepertinya sih masih cocok gitu ya dipakai saat ini, atau misalnya yang mau ngelis smartphone untuk orang tua atau anaknya, ini cocok banget karena ini smartphone entry level. Apa itu? Ya, ini dia Samsung A16. Nah, Samsung A16 ini itu launching di tahun 2024 gitu ya. Bersamaan dengan A35, A3, A55 gitu. Nah, untuk body sendiri ya itu menarik banget, dan kalian nggak nyangka kalau ini tuh smartphone Samsung entry level karena bodinya mirip banget sama flagshipnya kayak S24, S24 FE. Nah, bentuknya hampir mirip kalau dari belakang tuh seperti ini ya, dengan kamera berjejer ke bawah seperti ini sendiri-sendiri ya gitu. Nah, ini cocok banget buat kalian yang mungkin mau beliin orang tua gitu ya, yang orang tua tuh pengennya kan ya komunikasi sama anak cucu itu tuh lancar gitu ya, bisa nyimpen video foto cucu-cucunya yang banyak. Nah, cocok banget. Atau buat kalian yang punya anak udah mulai masuk SMP, SMA, butuh smartphone untuk sekolah, buat ya hiburan mereka, biasanya main game Mobile Legends dan Free Fire gitu ya. Ini udah bisa banget ya karena dia udah mumpunin untuk tahun ini. Nah, sekarang kita bahas dulu dari desainnya nih. Nih aku suka banget ya sama desain Samsung A16 ini. Kalian bisa lihat dari bentukan backdoornya ini tuh nggak kelihatan banget kalau ini tuh smartphone entry level. Desainnya flagship banget kayak Samsung S24 FE. Nah, itu mirip banget ya kalau dari belakang. Terus warnanya juga ini kelihatan premium. Terus untuk di bagian ini ya, frame-nya ini itu dia pakai flat seperti ini. Terus tombol powernya menyatu dengan fingerprintnya. Lalu di bagian pojok-pojoknya ini udah rounded, jadi nyaman dipegang. Layarnya juga pas banget di 6,7. Walaupun ketika dihidupin memang ada beberapa frame yang cukup lebar, seperti dagunya ini lebar ya. Ya namanya juga HP entry level gitu. Tapi ini menurutku udah cukup banget lah ya untuk orang tua, atau mungkin kalian yang penggunaannya cuman untuk komunikasi sama sosial media atau main game tipis-tipis, ini udah enak banget gitu ya. Di bagian kameranya ini seperti airdrop seperti ini ya. Ini kameranya 13 megapiksel. Terus bagian belakang di sini ada kamera 50 megapiksel yang main. Terus ada kamera wide di 2 megapiksel dan satu kamera makro. Ya, makronya kalian bisa lihat aja nanti. Langsung aja kita bahas kameranya lah ya. Ya, tadi itu ya kalian bisa lihat sendiri hasil kameranya dari 50 megapiksel, terus foto wide-nya dan juga makronya. Ya oke, jadi tes ini adalah hasil dari video Samsung A16. Seperti ini hasilnya, menurutku ini udah cukup lah ya. Di kamera depan Samsung A16 nih seperti ini di Full HD ya, 1080 30 fps, jadi nggak ada 60 fps. Tapi ini udah cukup menurutku untuk buat story ataupun video call nih, menurutku udah cukup bagus, detailnya dapet. Terus kalau untuk ininya cukup lah ya. Kalau misalnya kita ini membelakangi cahaya ini masih oke, jadi video call juga masih oke ya tuh. Nah, masih kelihatan banget ya. Udah cukup banget ya. Habis itu untuk kamera depan ini 13 megapiksel yang kalau misalnya kita video call itu udah lumayan jernih ya, cukup banget ya untuk kalangan orang tua ataupun anak-anak yang ya pemakaian standar aja. Nah, sekarang baru kita bahas ke performanya. Nah, untuk
Samsung A16 ini itu menggunakan chipset Helio G99 yang menurutku ini udah mumpuni lah. Dia punya performa yang cukup kenceng ya. Terus ditambah dengan RAM yang aku pegang ini di 8/256 ya. Jadi RAM-nya itu udah ada 8. Kalau misalnya ada yang lebih murah itu di 6 GB ya, tapi menurutku sih nanggung ya. Kalian mending ambil aja yang 8/256 biar memorinya juga lebih luas dan juga RAM-nya juga lebih lega gitu ya. Nah, terus kalau misalnya untuk sosial media gimana, ini udah enak banget. RAM-nya untuk multitasking ini udah cepet ya, nggak yang delay lama ataupun nge-close aplikasinya ketika kita pindah-pindah. Nah, ini udah beberapa kali aku cobain ya, beberapa aplikasi aku buka secara bersamaan terus aku pindah-pindah, ini masih bisa mumpuni ya si Samsung A16 ini. Terus untuk main game gimana? Aku udah cobain untuk main Mobile Legends yang ringan-ringan aja. Itu bisa sebenarnya settingannya bisa sampai di ultra, tapi saranku di high aja dan resolusinya aja yang lebih tingkatin di HD. Nah, itu udah enak banget main gamenya. Gameplaynya mulus ya, dengan layar yang udah 90 Hz ini juga udah enak banget ya. Tapi aku di sini aku nggak bisa nampilin main gamenya di berapa FPS karena memang keterbatasan untuk ngetesnya. Jadi dan itu pun juga kalau misalnya untuk orang-orang awam sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu ngerti banget gitu ya. Jadi ya yang penting main gamenya itu udah enak banget. Nah, untuk FF gimana? Pasti juga udah enak ya. Aku nggak ngetes di sini, tapi kalau misalnya Mobile Legends juga udah kita tes itu udah enak banget. FF juga pasti enak. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian mau main game di Samsung A16 ini. Terus kalau untuk baterainya ini di 5000 mAh, dia juga udah fast charging 25 watt ya. Ini yang pertama dia udah awet seharian, habis itu udah fast charging 25 watt, dan kalau misalnya seri A16 17 ke bawah itu masih dapat ya, di pembeliannya itu dapat chargernya. Nah, ini aku di toko kemarin dapat chargernya yang harganya harusnya kisaran di 200 ribuan ya untuk ori Samsung seperti ini. Ini 25 watt, jadi udah fast charging di Samsung A16. Kalau misalnya di Samsung A26, A25 ke atas itu biasanya udah nggak ada tuh si chargernya. Jadi kalau misalnya kalian beli entry level itu malah dapat chargernya. Nah, terus untuk daily ini udah enak banget. Megangnya juga enak. Apalagi kalau misalnya kalian tambahin casingnya gitu ya. Nah, terus apa sih bedanya sama Samsung A07 atau sama Samsung A17? Nah, kalau misalnya kalian ambil Samsung A07 itu harganya nanggung. Itu juga masih di 2 jutaan kalau misalnya kalian ambil RAM 8 256, 2.100.000 atau 1.200.000 kalau misalnya di offline ya. Kalau misalnya A17 itu harganya masih tinggi di harga 3.400.000-an kalau nggak salah. Nah, harganya masih tinggi ya, jadi mending ambil tengah-tengahnya. Performanya sama A17 ya. Bedanya cuma di kamera sih sebenarnya. Untuk kamera Samsung A17 itu main kameranya udah ada OIS ya, jadi udah ada stabilnya. Kalau di Samsung A16 ini belum ada, jadi kalau misalnya video atau foto geter-geter dikit ya pasti udah ngeblur ya. Nah, kalau misalnya sama Samsung A07 itu harganya tipis banget ya, mending Samsung A16 kalian gitu ya, walaupun di tahun kemarin. Karena kameranya juga sama ya, tapi layarnya itu lebih rendah ya, dia masih di 720 ya, belum 1080 ya. Jadi pasti gambarnya nggak enak di mata, mending ini udah 1060 jadi lebih enak dipandang gitu ya. Dan udah ada pelindung layar sebenarnya, di GSM Arena itu bilangnya MOHS ya, level 5 ya. Kalau misalnya A17 itu sebenarnya udah Gorilla Victus ya. Jadi ya tergantung kalian mau ambil yang mana. Kalau misalnya budget kalian ya nipis, mending kalian ambil Samsung A16 ini deh. Nah, mungkin itu aja ya perbedaan kalau misalnya kalian mau nyari HP Samsung di entry levelnya. Bingung kan ya? Mending kalian kalau misalnya ada stoknya nih, kalian tanya di toko, mending
stok A16 masih ada nggak? Nah, mending kalian ambil Samsung A16. Toh juga update-nya itu sampai 6 kali update OS ya, Android ya, jadi 6 kali. Ini masih 1 kali update, jadi masih ada 5 kali update lagi. Jadi masih panjang kalau misalnya untuk jangka panjang. Dan ini memorinya juga udah 256, jadi bakal ya lumayan lah untuk nyimpen data-data, video dan foto gitu ya. Ini udah mumpuni lah ya. RAM-nya juga udah 8, ya standar HP zaman sekarang. So gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian suka sama video review dan membantu, kalian bisa support dengan komen, atau misalnya kalian bisa beli, link pembeliannya aku taruh di kolom deskripsi ya, untuk smartphone ketiga itu ya, kalau misalnya kalian mau pilih-pilih gitu ya. So mungkin gitu aja. Jangan lupa follow sosial media aku di deskripsi dan subscribe Freedom Techno, support terus biar bisa selalu memberikan informasi seputar gadget dan teknologi buat kalian. So di sini Farid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.